Life and all the things inside depend on how you look at it. We build an optimistic view of life, namely the Islamic view of life brought by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun 2017, terjadi kerusakan serius akibat proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi Batu Raden yang dijalankan oleh PT Sejahtera Alam Energi atau SAE di lereng selatan Gunung Slamet telah menyebabkan deforestasi seluas sekitar 44 hektar di kawasan hutan lindung yang belum direhabilitasi. Pembukaan hutan dan pembangunan akses jalan mempermudah kegiatan ilegal seperti pembalakan liar dan perburuan, serta menyebabkan pencemaran air yang berdampak pada kesulitan air bersih di 6 desa kecamatan Cilongok, yaitu Desa Karangtengah, Panembangan, Kalisari, Pernasidi, Cikidang, dan Karanglo, di mana air berubah warna kecoklatan akibat lumpur. Turunnya air akibat pembukaan lahan untuk proyek PLTU Batu Raden menyebabkan kerugian ekonomi signifikan bagi para warga desa Karangtengah, terutama bagi para nelayan yang mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Selain itu, kebutuhan akan air bersih terus meningkat, sehingga menimbulkan beban tambahan bagi para warga yang harus membeli air galon. Kawasan yang sebelumnya merupakan habitat ekosistem unik dengan satwa endemik, kini terancam hilang karena gangguan habitat dan ekosistem terbuka. Proyek yang semula diklaim sebagai sumber energi bersih justru menimbulkan dampak lingkungan kompleks. Dan sejak izin penggunaan kawasan hutan habis pada tahun 2023, tidak ada upaya reklamasi atau revegetasi yang dilakukan oleh PT SAE. Kondisi ini menimbulkan risiko bencana ekologis seperti banjir bandang dan krisis air bersih, terutama bagi masyarakat di hilir Banyumas. Terbukanya akses hingga ketinggian di atas 2000 mdpl ini meningkatkan aktivitas ilegal seperti illegal logging dan perburuan, serta pencemaran sungai Kebut yang hulu airnya berasal dari Gunung Slamet. Telaga alami seperti Telaga Dringon yang menjadi habitat satwa endemik pun terdampak menjadi jangkau dan mengalami ketergian. Pengembangan energi panas bumi di Gunung Slamet dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. Namun, dengan memanfaatkan energi bersih yang mengurangi emisi gas rumah kaca. Pengelolaan lingkungan dilakukan secara ketat melalui konservasi hutan lindung, sumber air, mitigasi polusi, serta pengendalian erosi dan polusi suara. Proyek ini juga melibatkan dialog aktif dengan masyarakat, transparansi dampak lingkungan, dan pemberdayaan lokal melalui penyediaan lapangan kerja serta fasilitas. Dari sisi ekonomi, teknologi panas bumi yang efisien digunakan untuk memaksimalkan energi dan meminimalkan limbah, serta mengintegrasikan pengembangan dengan sektor lain seperti pariwisata guna menciptakan ekonomi lokal yang stabil dan berkelanjutan. Gerakan Save Slamet bersama masyarakat sipil menuntut PT SAE bertanggung jawab dengan segera merehabilitasi hutan dan menghentikan kerusakan, karena dampak terbesar dirasakan warga Banyumas meski proyek logistik berasal dari Brebes. Rehabilitasi hutan dan pemulihan zona resapan air penting dilakukan untuk menjaga ekosistem dan sumber air. Selain itu, penguatan tanah dengan tanaman endemik pun diperlukan untuk mencegah erosi, banjir, dan longsor. Pesan ketat terhadap pembalakan liar dan perburuan harus dilakukan untuk melindungi habitat satwa dan keseimbangan hidrologi. Pengelolaan limbah panas bumi perlu rutin diperbaiki melalui monitoring dan audit lingkungan guna mengurangi pencemaran air. Usulan perubahan status kawasan menjadi hutan lindung atau taman nasional diharapkan dapat memberi perlindungan jangka panjang, menyeimbangkan pemanfaatan energi dan konservasi demi keberlanjutan sumber kehidupan bagi masa depan. Jagalah Gunung Slamet mulai dari sekarang demi harmoni alam yang abadi dan generasi penuh harapan.